Pak Nasir, Anda kan katakan kembali restorasi lagi. Artinya berarti ada suatu model atau bentuk ideal yang sebelumnya udah pernah ada. Apakah memang kepolisian kita sudah pernah ideal, Pak? Iya, sebenarnya kan pilihan kita kan bahwa kepolisian itu di bawah presiden, bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dan tentu saja memang ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kepolisian harus di bawah kementerian tertentu. Tapi pandangan saya tidak cocok untuk Indonesia. Ya, karena kalau memang segi kita sangat birokrasinya bagaimana? Kalau tadi kan soal mungkin secara strukturalnya. Nah itu aspek kulturalnya. Jadi kulturalnya bagaimana? Sumber daya. Ya itu jadi kalau kita bicara manajemen sumber daya anggota polisi itu ada di aspek kulturalnya. Kemudian manajemen operasionalnya itu ada di aspek kulturalnya. Kemudian juga bagaimana membangun sistem pengawasan, baik dari masyarakat maupun dari internal kepolisian. Itu aspek kultural. Nah, itu yang tadi dikatakan oleh Pak Arianto bahwa kita masih belum begitu kuat di aspek pengawasan itu. Nah, oleh karena sekali lagi saya katakan, pengawasan itu kan butuh orang-orang yang berpengaruh gitu ya. Nah, karenanya harus dievaluasi juga Pak Arianto ya posisi daripada Kompolnas itu ya. Jadi Kompolnas itu mau diapakan begitu. Selama ini kan sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kalau kita merujuk kepada pasal 37, 38, 39 ya Undang-Undang Kepolisian, itu jelas bagaimana sebenarnya Kompolnas itu. Kalaulah Kompolnas selama ini dalam tanda kutip punya punya kemampuan lebih gitu. Mungkin dia bisa banyak waktu untuk memberikan masukan-masukan kepada presiden ya terkait dengan apa yang terjadi di tubuh kepolisian tadi. Tapi kan ini nggak nyambung. Jadi Kompolnas juga nggak nyambung dengan presiden. Presiden juga mungkin nggak pernah bertemu dengan Kompolnas. Karena putus semua ini ya, ada putus tengah jalan begitu ya. Kan selama ini kan yang mengendalikan dan anggaran itu kan ada di Menko Polkam ya. Menko Politik dan Keamanan yang dulu namanya Menko Polhukam. Jadi di situ kendalinya dan di situ anggarannya. Jadi Kompolnas tidak punya anggaran yang mandiri, ya dia dicantolkan kepada Menko Polkam. Jadi kalaulah ada ke depan barangkali perlu dipikirkan ada pertemuan rutin antara Kompolnas ya dengan Presiden sehingga bisa memberikan masukan-masukan kepada Presiden terkait bagaimana upaya mempercepat reformasi di kepolisian, terutama aspek kultural tadi itu, manajemen sumber daya anggota polisi, manajemen operasional, ya dan bagaimana membangun sistem pengawasan yang efektif sehingga kemudian anggota polisi on the track dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjalankan kewenangan. Baik Pak Arianto, tadi kan dikatakan soal fungsi pengawasan oleh Pak Nasir ya. Nah kalau di Kompolnas mungkin tadi dikatakan juga agak tidak terputus lah begitu. Nah ini idealnya harusnya pengawasannya ini atau si pengawasnya ini harusnya sampai setinggi apa gitu kalau mau dikatakan sebagai jabatan atau pangkat supaya bisa punya pengaruh dan punya koneksi langsung gitu. Karena kalau kalau dari sipil rasanya putus-putus banget gitu kayak yang tadi disampaikan. Ya, sistem pengawasan polisi itu sebenarnya sejak tahun 2002 itu udah ketat ya Pak ya. Ada sistem pengawasan internal dan eksternal. Kalau internalnya itu adalah pengawasan di aturannya aja, ada aturan disiplin, ada aturan etika, ada aturan pidana. Itu kemudian lembaganya. Kalau yang paling dekat itu pengawasan lekat itu adalah pengawasan antara atasan dengan bawahan. Itu paling ketat untuk mengawasi tingkah laku anggota yang di lapangan. Kemudian pengawasan itu kalau ada disiplin maka ditindak oleh atasannya. Kalau melanggar etika di sidang kode etik. Kalau ada pelanggaran pidana, kita masuk dalam ranah peradilan pidana. Jadi sebetulnya itu aja sudah kuat kalau dilaksanakan dengan konsekuen gitu. Hanya sayangnya di dalam pelaksanaannya itu setiap pelanggaran yang terjadi itu tidak ditindak dengan tegas. Itulah jadi menjadi kelemahan. Itu bagaimana memperkuatnya di situ? Ya, justru ini sekarang ini yang kita pacu sekarang adalah pengawasan lekat itu ditingkatkan, yaitu dengan sanksi yang tegas. Kemudian atasannya kalau bersalah bawahnya bersalah, atasannya juga ikut menanggung. Kan kalau polisi dulu itu tidak seperti militer ya. Pimpinan itu yang salah, anggota tidak salah tapi pimpinan. Tapi kalau polisi karena ada diskresi maka tindakannya ada individu. Tapi akibatnya apa? Maka pimpinannya kurang begitu care kepada pelanggaran anggota. Nah kemudian saya teruskan dulu ya, pengawasan internal itu ada provos Pak. Provos itu untuk disiplin. Kemudian ada sidang etik, ada paminal.
itu sebenarnya udah cukup kuat, tetapi ya itu tadi karena pelaksanaannya tidak begitu bagus, maka di sisi itulah yang akan ditingkatkan. Nah, kalau untuk pengawasan eksternal itu banyak juga sebenarnya. Nomor satu adalah Kompolnas. Sayangnya Kompolnas selama ini kan hanya pakai perpres kan. Katanya dulu menurut undang-undang itu perintahnya harus apa undang-undang sendiri. Dan kemudian kewenangan Kompolnas sendiri selama ini kan hanya memberikan saran pada presiden untuk menyusun anggaran ataupun untuk polisi, kemudian mencalonkan memilih calon polisi Kapolri, dan kemudian menerima pengaduan dari masyarakat untuk diteruskan pada Polri. Nah, ini sebetulnya kalau Kompolnas itu cuma begitu, kan akibatnya kan Kompolnas tidak bisa mengendalikan betul-betul pengawasan pada polisi. Ini tadi yang mungkin perlu ditingkatkan ketajaman daripada Kompolnas ini. Misalnya ya, dia diberi kewenangan untuk melakukan koreksi apabila ada polisi yang nakal dan sebagainya itu diperkuat. Kemudian ada juga kontrol dari luar itu dari DPR Komisi 3 itu. Tapi kan itu hanya rapat, dengar pendapat, dengan menyarankan dan sebagainya. Ombudsman juga gitu. Jadi kalau mau meningkatkan sistem pengawasan polisi itu tadi, semua itu ya secara simultan dinaikkan. Tetapi yang paling efektif adalah kalau sekarang ini yang paling lemah itu adalah sistem pengawasan lekat itu tadi. Baik, kalau kira-kira gitu sebenarnya konsepnya. Ya, baik, kembali ke Pak Nasir lagi. Anda sebagai di Komisi 3 ini kan mendorong pembentukan untuk ada fungsi sebagai pengawasan begitu. Nah, bagaimana kemudian sifatnya tidak hanya internal kalau untuk pengawasan di kepolisian, tapi juga akuntabel begitu, bisa dipertanggungjawabkan juga. Iya, di dalam negara demokrasi atau katakanlah di dalam negara hukum dan demokrasi seperti di Indonesia, maka kekuasaan itu harus diawasi dan dibatasi, ya. Nah, oleh karena itu pengawasan bukan hanya dari internal, tapi juga eksternal. Kalau pengawasan internal, kadang masyarakat bilang, mana mungkin jeruk makan jeruk, kan begitu kan? Ya, Jeruk makan ada begitu jeruk, pasti gitu. pandangannya. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita mau lihat propam itu banyak ya keputusannya yang kejam gitu ya, yang memberhentikan dengan tidak hormat dan kemudian mengalihkannya ke pidana. Tapi memang ini kan kadang tidak begitu terekspos ya, dengan baik, kecuali misalnya kasus itu menjadi viral gitu ya, seperti Verdi Sambo ya, kemudian kemarin yang mobil rantis Brimob itu yang melindas Afan Kurniawan ya, dan kasus-kasus lainnya. Tapi sebenarnya dalam pandangan kami banyak hal yang diputuskan oleh Propam itu ya dalam tanda kutip sangat kejam itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang ini dibutuhkan pengawasan eksternal. Jadi sebenarnya pengawasan yang melekat itu antara pimpinan dan bawahan, dan itu artinya bagaimana menunjukkan keteladanan sehingga dia punya pengaruh ya. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Sigit sebenarnya, bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala. Nah, beberapa tahun yang lalu sebenarnya kami sudah punya pikiran di Komisi 3 DPR RI untuk mengumpulkan Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial untuk dalam satu undang-undang. Selama ini kan yang diatur dalam undang-undang kan Komisi Yudisial, ya. Sementara Komjak, Kompolnas itu kan dibentuk lewat keputusan Presiden. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang perlu dipertimbangkan oleh Presiden. Pengawasan ini bukan dalam rangka membatasi, ya, tapi ingin mengantarkan kepolisian seperti yang cita-cita reformasi itu. Jadi kalau kita lihat buku biru, ya, dan grand strategi kepolisian sampai tahun 2045 itu sangat bagus itu ya. Bagaimana kepolisian bisa menghadirkan pemolisian masyarakat, pemolisian demokrasi, pemolisian hijau, misalnya seperti yang dilakukan oleh Kapolda Riau, ya. Bagaimana di sana kebakaran hutan dan lahan itu begitu besar, sehingga beliau melaunching apa yang disebut dengan pemolisian hijau, mengajak masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Begitu juga pemolisian demokrasi, pemolisian masyarakat. Jadi sebenarnya ya, saya juga harus ingatkan negara bahwa negara itu jangan hanya banyak menuntut kepada kepolisian atau anggota polisi, tapi kurang abai memperhatikan kesejahteraan anggota polisi. Karena mereka adalah organisasi yang memerangi kejahatan, di samping mereka melakukan pelayanan-pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat begitu. Jadi ini juga mungkin Pak Arianto, karena dalam Undang-Undang Kepolisian, dalam ketentuan umum disebutkan bahwa anggota kepolisian adalah pegawai negeri di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mungkin karena pegawai negeri itu,
ya dia nggak bisa lebih dari pegawai-pegawai negeri lainnya gitu. Nah oleh karena itu perlu dipikirkan. Nah teman-teman hakim misalnya mereka minta agar undang-undang jabatan hakim itu segera, karena di situ akan dicantumkan bahwa hakim itu adalah pejabat negara. Karena pejabat negara ada konsekuensi yang diberikan kepada mereka. Makanya perlu dipikirkan juga ke depan bahwa polisi, kemudian jaksa, hakim itu adalah pejabat negara. Karena mereka adalah mereka itu benteng negara sebenarnya. Kalau mereka jebol, jebollah negara itu. Oleh karena itu kadang-kadang kita agak cemburu ya melihat misalnya orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan di badan usaha milik negara yang sempat disindir oleh Presiden Prabowo, tantim-tantim mereka itu yang besar-besar sekali, ya gaji mereka yang sangat luar biasa, lalu mereka dibilang profesional, seolah-olah orang yang bekerja di partai politik, di kepolisian, di kejaksaan, di hakim itu nggak profesional, seolah-olah begitu. Nah oleh karena itu saya pikir Presiden ini momentum bagus bagi Pak Prabowo untuk memperhatikan aspek kesejahteraan ya daripada anggota kepolisian, perumahan mereka, gaji mereka, remunerasi mereka. Coba lihat asrama-asrama polisi, wah itu memprihatinkan sekali gitu ya. Jadi ketika negara menuntut, maka negara juga harus bisa memberikan hak kepada mereka. Baik, tapi gini juga ya, saya juga dulu di Buser, kami turun ke lapangan juga ikut dengan teman-teman kepolisian begitu. Dan kadang-kadang ada mereka yang istilahnya kehilangan kambing gitu ya. Kecurian, dicuri kambingnya, tapi justru ketika lapor, malah kehilangan sapi. Ini kan, jadi memang itu yang harus diperbaiki ya pengawasan. Jadi apakah itu jadi alasan, maksudnya untuk tadi bisa bahwa harus menaikkan kesejahteraan mereka juga, atau memang ini hanya oknum-oknum tertentu saja yang memainkan itu? Iya, jadi memang lebih disebabkan oleh perilaku oknum. Nah, karena itu jangan sampai kemudian Indonesia menjadi supremasi oknum gitu. Harus menjadi supremasi hukum, ya kan? Jadi itu sebenarnya perilaku oknum dan itu sangat mengganggu institusi. Nah, karena itu hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan dalam tim transformasi reformasi di kepolisian yang digagas oleh Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tersebut. Baik, saya ke Pak Haryanto, Pak. Harapannya apa? Tapi sebelumnya saya juga ingin ingin menanyakan juga apakah Bapak setuju, karena ada informasi juga kayaknya komisi akan dibentuk Pak Prabowo juga ini akan juga melibatkan Pak Mahfud MD. Kalau kita kemarin kami di iNews juga sempat mengundang beliau dan beliau menyampaikan ya begitu banyak ada yang bermain di samping kantor Kapolri lah, inilah gitu. Jadi yang jadi seperti mafia kasusnya gitu, yang bisa memilih jaksa, memilih hakim, memilih penyidik bahkan gitu ya. Nah yang kayak begini-begini ini bagaimana nih membereskannya dan harapannya apa nih di kepolisian supaya bisa betul-betul bersih? Iya, itu tadi nomor satu kalau menurut saya ya polisi itu Pak, yang paling lemah itu adalah pada mentalitasnya. Kalau polisi itu mentalnya jelek, walaupun polisinya itu hebat, profesional itu, percuma Pak, itu nanti akan merugikan negara karena tingkah lakunya itu tidak bisa dipercaya gitu. Makanya yang harus nomor satu itu yang diawasi, diperbaiki adalah mentalitasnya. Nah untuk komisi itu tadi bagi kami, bagi polisi itu kita tidak resisten ya. Siapapun yang ditunjuk silakan, Pak Mahfud misalnya. Nggak apa-apa kan beliau juga orangnya berintegritas tinggi, mempunyai care pada polisi, diperbaiki. Yang penting Pak, yang nanti duduk di komisi itu nanti orang-orang yang tahu bagaimana polisi itu bekerja, bagaimana penyakit polisi, bagaimana cara menyembuhkannya, itu yang harus ada di situ. Jangan nanti yang ke situ cuma orang-orang yang perwakilan daripada kelompok tertentu yang tujuannya nanti tidak murni untuk perbaikan polisi, nanti justru malah untuk mengebosi polisi, misalnya kayak gitu. Jadi intinya harus cari orang yang berintegritas tinggi dan mempunyai care, kepedulian pada perbaikan polisi dan tahu apa masalahnya sehingga dia tahu bagaimana obatnya. Baik, singkat saja mungkin selain Pak Mahfud, kira-kira siapa lagi yang Anda rekomendasikan? Aduh, saya nggak tahu Pak, saya nggak bisa menunjuk sekarang ini karena saya bukan orang. Tapi yang kalau tokoh-tokoh polisi saya masih bisa menunjuk mana polisi yang bisa disuruh ikut di dalam reformasi polisi. Kalau orang dari luar ya paling pengamat itu kan kadang-kadang kan cuma bisa ngasih koreksi secara teoritis, tapi nggak ngerti persis bagaimana
penyakit polisi yang sesungguhnya itu, sehingga dia tidak bisa menyembuhkan dengan cara saran-saran yang teoritis itu. Baik, Intinya orang yang praktis dan tahu kelemahan polisi, dan disitulah dia harus masuk di dalam tim reformasi. Baik, harus orang yang kritis juga, berani juga perlu ada ya. Ini orang yang harus punya. Dan nyali juga di sini. dia orang-orang tadi itu, orang-orang tadi juga mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu reformasi di kepolisian. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Sebenarnya banyak jenderal purnawirawan yang masih hari ini masih sehat, ya, yang dulu ikut terlibat dalam reformasi kepolisian, ya, katakanlah Pak Adang Darajatun, ya, Pak Edi Susilo, ya, kemudian Pak Sapriadi. Itu adalah purnawirawan, ya, jenderal yang masih hidup, yang mereka dulu terlibat dalam reformasi kepolisian. Saya pikir orang-orang seperti ini juga perlu diminta. Kemudian juga organisasi purnawirawan Polri juga perlu diminta pendapatnya, ya, terkait dengan masalah ini. Intinya memang transformasi, reformasi di kepolisian itu memang harus dicepat. Bahwa kemudian ada gangguan-gangguan dalam perjalanannya, itu biasa menurut saya. Tinggal bagaimana bisa mengatasi gangguan-gangguan itu. Dan saya pikir upaya untuk melakukan reformasi sudah sangat kuat dilakukan oleh kepolisian. Tapi sekali lagi memang tidak mudah mengelola 400.000 lebih anggota polisi yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, sepakat untuk kepolisian yang lebih baik tentunya ya. Harus ada orang-orang yang berani juga, orang-orang yang mengerti tentang Polri dan untuk masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi anggota Komisi 3 DPR RI Pak Nasir Jamil dan juga penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Arianto.